Perkenalkan, nama saya Sabam Kornel Gultom, NIM 19101048 dari kelas S1TT07B. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, saya dari S1 STT07B dengan NIM 19101045. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Widianingsih dari kelas S1TT07B, NIM 19101063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Prayuda dari kelas S1TT07B dengan NIM 19101070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi Kuikos. Lanjutkan. Latar belakang Kuikos. Di Indonesia terdapat banyak kota-kota besar yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi, dan tentunya tidak semua kota memiliki standar yang sama satu sama lainnya. Salah satu kota yang memiliki kualitas pendidikan yang terbaik di Indonesia adalah Kota Purwokerto. Sehingga kota ini dikenal dengan sebagai kota pelajar, karena kualitas pendidikan, fasilitas, dan kampus lebih banyak bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Ketika para lulusan sekolah menengah atas itu yang berasal dari luar kota dan telah lolos seleksi ujian masuk perguruan tinggi, maka suatu hal yang harus dipersiapkan di awal adalah registrasi dan perpindahan mereka dari tempat asal lulusan ke tempat yang baru. Keberadaan mahasiswa baru di Purwokerto memberikan banyak peluang atau penawaran usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar kampus. Peluang tersebut adalah penyediaan tempat tinggal bagi mahasiswa seperti kos-kosan. Tujuan Kuikos. Setiap mahasiswa yang datang dari berbagai kota atau daerah di Indonesia pasti akan mengalami kesulitan dalam mencari kos-kosan yang ingin mereka tinggali, karena mereka baru saja pindah dari kota asal ke kota baru untuk melanjutkan bidang studinya. Para mahasiswa tentunya dalam memilih kos akan mencari kos dengan fasilitas yang bagus, harga yang murah, dan yang pasti dekat dengan kampus. Untuk itu, kami akan menawarkan sebuah aplikasi yang akan memudahkan para mahasiswa yang akan mencari sebuah kos yang mereka inginkan. Di situ akan disediakan informasi dari berbagai kos yang ada di sekitar Purwokerto yang memuat ada fasilitas apa saja yang disediakan, alamat kosnya, dan tentu harganya juga. Jadi para mahasiswa dapat memilih kos yang mereka cari atau mereka inginkan untuk ditinggali sementara waktu. Manfaat Kuikos. Para mahasiswa tentunya akan dengan mudah memilih kos yang mereka cari untuk tempat tinggal sementara, lalu berkembang dan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat kos tersebut kemudian menyiapkan penambahan sarana pendukung untuk mereka bisa beraktivitas, baik di dalam lokasi kos-kosan itu sendiri maupun di sekitar kos-kosan tersebut. Salah satu contohnya adalah penyediaan jasa laundry, rumah makan, klinik kesehatan, jasa internet, dan sebagainya. Pada masa ini, mahasiswa juga akan melatih dirinya dalam pembentukan kepribadian untuk lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab karena jauh dari keluarga. Mahasiswa juga dapat menggalang pertemanan dengan mahasiswa lain dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kelebihan Kuikos. 1. Mahasiswa dapat melihat deskripsi lewat foto yang jelas dari berbagai area ataupun fasilitas yang ditawarkan. Foto tersebut dapat meliputi kamar, rumah kos, kamar mandi, tampilan bangunan, serta berbagai foto lain. 2. Bisa memilih kos spesial dengan fasilitas mewah. 3. Tersedia informasi mengenai alamat lengkap kos. 4. Tersedia informasi harga dan ketersediaan slot kos yang ada. Sasaran pengguna Kuikos. 1. Mahasiswa. 2. Masyarakat umum. Pilihan kos. Kos Putra. Di sini kita disediakan ada 3 pilihan, kos 86, kos Jambu, dan kos Satria. Adapun fasilitas dari kos 86 yaitu kamar 5x4, kamar mandi dalam, tersedia kasur, lemari, meja, kursi, free wifi, listrik, air bersih, individu, dan lain-lain. Yang kedua, kos Jambu. Fasilitasnya kamar 4x4, kamar mandi dalam, tersedia kasur, lemari, meja, kursi, wifi, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, fasilitas dari kos Satria. Adapun kamar 5x4, kamar mandi dalam, tersedia kasur dan lemari, dan air bersih, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan mengenai kos putri, yaitu kos putri terdiri dari 3, yaitu kos teratai, kos mawar, dan kos anggrek. Kos teratai fasilitasnya yaitu 5x4,
kamar mandi di dalam, tersedia kasur, Audio Jungle. air bersih, jasa laundry, kamarnya individu. Ruangan tamu, batas malam pulangnya sekitar jam Audio 9 Jungle. malam, dekat dengan kampus Ian, Amikom, SMK Negeri 3, SMA Muhammadiyah, Alun-Alun, Pasar Modern. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Kontak personnya itu Audio 0821 54 398771. Harganya sekitar 425.000 per bulan. Yang kedua, kos mawar. Kos mawar fasilitasnya kamarnya 3x4, kamar mandi di dalam, tersedia kasur, lemari, meja, frame wifi dan listrik. Airnya bersih, jasa laundry, batas pulangnya jam pukul 23.00. Kamarnya individu, parkiran luas, dekat dengan kampus, pasar, gor, pasar modern, perlengkapan manusia, tempat makan, tempat nongkrong. Alamatnya di Jalan KR Penyamin. Kontak persennya 0857 7554 3312. Harganya sekitar 490.000 per bulan. Yaitu yang 3 kos anggrek. Kos anggrek ini fasilitasnya kamar 3x4, kamar mandi di dalam, klosetnya duduk, tersedia kasur, lemari, meja, kursi, wifi, listrik, dan sarapan. Kamarnya individu, airnya bersih, parkirannya luas. Jasa laundry, batas pulangnya jam pukul 22.00, dekat dengan kampus, pasar, SMK, SMP, taman kota, tempat makan. Alamatnya di Jalan Pramuka. Kontak persennya 0877 3445 1123. Harganya sekitar 515.000. Audio Jungle. Penjelasan coding dari program QuickCos. Pada program QuickCos, fitur OOP yang digunakan ada 3, yaitu kelas dan objek, inherited, dan multiple file. Terdapat satu kelas induk, yaitu Audio Jungle. kelas pendaftaran, dan satu kelas turunan, yaitu kelas penyewa. Audio Jungle. Kelas penyewa ini merupakan turunan dari kelas pendaftaran. Di dalam kelas pendaftaran itu terdapat member data berupa email dan nomor telepon. Sedangkan pada Audio Jungle. kelas turunannya, yaitu kelas penyewa, terdapat member data berupa nama, jenis kelamin, nomor KTP, alamat, dan tanggal. Audio Jungle. Di dalam kelas turunan atau kelas penyewa, member data yang digunakan Audio yaitu Jungle. ada P1 sebagai Audio Jungle. kelas pendaftaran, sedangkan P2 sebagai kelas penyewa. Tipe data yang digunakan yaitu Audio ada Jungle. tipe data string untuk nama, alamat, Audio Jungle. tanggal. Kemudian tipe data char yaitu untuk jenis kelamin, nomor KTP, Audio Jungle. dan nomor telepon yang ada pada kelas induk. Selanjutnya tipe Audio data int Jungle. yaitu ada pilihan, kos, banyak, Audio dan Jungle. harga. Dan yang terakhir yaitu ada tipe data float Audio Jungle. yaitu lama. Pada multiple file digunakan untuk memanggil program
yang ada pada Audio header. Jungle. Headernya yaitu bernama Kos Purwokerto. Ini merupakan header Audio Jungle. dari program Kuikos. Saya akan menjelaskan mengenai output dari program Audio Kuikos. Jungle. Ketika program di-run, maka akan muncul seperti yang ada pada layar. Pada tampilan awal, yang akan muncul adalah Kos Audio Purwokerto dan nama program yang dibuat, yaitu Kuikos. Selanjutnya diikuti oleh pilihan dari kos tersebut. Audio Jungle. Terdapat dua pilihan pada kos tersebut. Pilihan pertama yaitu kos putra, sedangkan pilihan kedua yaitu kos putri. Penyewa akan memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Ketika penyewa sudah memilih, maka akan muncul berbagai fasilitas yang ada pada masing-masing kos tergantung pilihan yang akan dipilih oleh penyewa. Contohnya, penyewa memilih pilihan yang kedua, yaitu kos putri. Audio Maka selanjutnya akan muncul berbagai fasilitas pada kos putri. Penyewa akan memilih Audio salah Jungle. satu dari pilihan-pilihan tersebut. Jika penyewa memilih salah satu fasilitas tersebut, maka akan muncul nama kos Audio Jungle. yang mempunyai fasilitas tersebut dan yang akan ditempati oleh penyewa. Contohnya, penyewa memilih fasilitas yang ada pada nomor 3. Audio Jungle. Maka akan muncul nama kosnya, yaitu kos anggrek, diikuti dengan selamat menempati, kenyamanan harus dinomorsatukan. Selanjutnya akan muncul daftar harga. Karena tadi penyewa memilih fasilitas pada kos anggrek, maka penyewa harus menuliskan harga sewa kos anggrek, yaitu 515.000. Selanjutnya, penyewa harus mengisikan jumlah kamar yang akan disewa. Misalkan jumlah kamar yang akan disewa 2. Sedangkan lama mengekos 1 bulan. Selanjutnya, penyewa mengisikan data penyewa untuk keperluan sewa. Data yang dimasukkan yaitu email, misalnya emailnya nurayu.widianingsih@gmail.com. Selanjutnya masukkan nomor telepon. Selanjutnya memasukkan namanya cukup singkat saja. Kemudian jenis kelamin. Cukup dengan simbol P atau L untuk memasukkan jenis kelamin. Selanjutnya nomor KTP, misal nomor KTP-nya 123456789. Alamat asal dari Purwokerto. Kemudian tanggal, bulan, dan tahun sewa. Misal penyewa menyewa pada tanggal 9 Januari 2021. Maka akan muncul data penyewa yang akan menyewa kos, yaitu akan muncul email, nomor telepon, nama, jenis kelamin, nomor KTP, alamat asal, tanggal penyewaan, harga, lama penyewaan, dan banyak kamar yang akan disewa. Jadi total biaya kos yaitu 1.030.000 karena satu kamar kosnya seharga 515 dengan lama penyewaan 1 bulan dan jumlah kamar yang disewa yaitu sebanyak 2 kamar.